Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Sebelum kita mendengarkan hukum Taurat kita pada minggu ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 10 ayat yang pertama dan yang kelima, Pujilah Tuhan Sang Raja. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ketiga dan artinya. Titah ketiga. Janganlah menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, selama 1 minggu ini pasti kita banyak melakukan dosa, tapi kemurahan Tuhan akan mengampuni dosa kita. Untuk itu, sebelum kita mengaku dosa kita bernyanyi, kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan segenap akal budi kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita tadi sudah mengaku dosa-dosa kita nih teman-teman di hadapan Tuhan. Untuk itu kita harus belajar lebih lagi untuk melakukan yang sesuai kehendak Tuhan. Untuk itu kita bernyanyi segala puji syukur dengan rasa sukacita. Segala yang layak dipuja.
Tuhan pada hari Minggu ini tertulis pada kitab Wahyu 15 pasal 1 sampai dengan pasal yang keempat. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Teman-teman, mari kita menyembah nama Tuhan dengan bernyanyi Here I Am to Worship. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita udah baru mengaku Iman percaya kita. percaya Sekarang kita. kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari kita berdua dan teman-teman teman-teman kita kita. yang lain. Bentuk V.
kita baru saja mendengarkan pujian kesaksian dari teman-teman kita nih. Untuk itu, kita mau dengar pengumumannya, Kak? Iya, kita mau dengar pengumuman. Pengumuman apa nih pengumumannya? Pengumumannya yang pertama, kita akan mengadakan kebaktian bulanan. Untuk itu kita meminta teman-teman untuk polling tema kebakbul kita untuk bulan Mei. Iya. Dan pengumuman yang lain, pengumuman yang pertama, terima kasih untuk teman-teman remaja yang sudah bersedia mengisi kesaksian berupa pujian. Teman-teman yang Ingin ikut, mau ikut, ditunggu kesediaannya dan bisa menghubungi kakak-kakak pendamping remaja atau teman-teman seksi remaja. Iya. Yang kedua, aku akan memperkenalkan pelayan hari ini. Di MC ada aku sendiri. Oh, di pendeta ada Inang Soni Boru Sinaga. Di Sintua ada Amang Sintua Pemanalu. Dan untuk MC saya sendiri Karen Tambunan dan saya Stella Boru Luman Raja. Dan untuk pemusik di keyboard ada Marta Hasibuan dan untuk di drum ada Colin Sagala. Dan ada juga di bass kita ada Nadia Sianturi, dan gitar di gitar kita ada Da Vinci, dan di saksofon ada Juan Sihombing. Iya. Di multimedia ada Riko Siahaan dan Bang Tony Sitompul. Koordinator hari ini Kak Grace Berusinaga. Dan untuk perlengkapan kita nih, ada yang pihak di belakang layar, ada perlengkapan Bang Sonang, terus ada Abang Albert Sitompul, ada Bang Andre Arwan. Ada lagi Bang Firman. Dan untuk ada teman-teman kita nih yang sakit gitu atau kena dampak dari COVID-19 ini, kita mau berdoa untuk teman-teman supaya teman-teman sehat. Jangan lupa ya teman-teman harus memuji dan memuliakan nama Tuhan supaya hati kita bisa membuat bahagia. Jadi kan hati yang gembira adalah obat yang ampuh. Dan teman-teman diharapkan untuk selalu menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Iya. Dan teman-teman, selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun minggu ini. Semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur, dan bahagia sukacita selalu oleh Tuhan ya. Iya. Oh, untuk teman-teman yang lagi pelajar CD harus tetap setia ya untuk ikut ibadah, dan nanti ada ini ya ternyata absen ya. Iya, makanya harus join dulu ibadahnya biar bisa isi absennya. Iya. Itu saja pengumuman minggu ini, kita lanjutkan ibadah kita. Untuk sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan pada ibadah ini, mari kita bernyanyi dan bersolak. Setiap hari
hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik remaja. Apa kabar? Iya, sehat semua, luar biasa. Baik, terlebih adik-adik remaja yang sedang beribadah di rumah, juga dengan pelajar CD. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 150 ayat yang pertama sampai ke-6. Saya akan bacakan dari sini, kita ikuti dalam hati masing-masing, demikian firman-Nya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kamu suka nyanyi enggak? Nyanyian apa yang paling kamu sukai? Apakah nyanyian rohana? Misalnya, I just call to say I love you. Apakah nyanyian seperti itu? Atau nyanyian rohani? Ya, nyanyian mana yang sering kamu nyanyikan? Nats firman Tuhan yang telah Inang Pendeta bacakan tadi, yaitu mengajak kita untuk bernyanyi, memuji, dan memuliakan Tuhan. Tadi nats itu ada 6 ayat ya. Ya. Dan dari 6 ayat itu 11 kali ada himbauan yang menyatakan pujilah Tuhan. Dari ayat 1 sampai ayat 5, 2 kali dikatakan pujilah. Dan uniknya diawali dan diakhiri dengan kata haleluya. Kata haleluya adalah seruan untuk memuji Tuhan dalam bentuk perintah. Dalam arti tidak boleh diabaikan dan tidak boleh ditawar-tawar. Ya, harus dilakukan. Walaupun dalam kondisi apa, situasi apa, dan bagaimana yang terjadi yang ada pada hidupmu saat ini. Harus sanggup berhaleluya, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan ini adalah sebagai ungkapan syukur kita dari kerinduan hati karena campur tangan Allah dalam seluruh hidup keseharian kita. Dan melalui nas ini dinyatakan
Di mana kita memuji Tuhan? Ayat 1 jelas dikatakan, memuji Tuhan dalam tempat yang kudus. Di mana itu? Ya, di bait Allah atau di gerejanya. Namun, untuk arti yang luas, bait Allah bukan hanya gedungnya atau secara fisik, tetapi orangnya, hatinya. Makanya di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Maka, kalaupun kamu sedang beribadah di rumah, tempat kudus Allah tetap terjadi. Kita dapat berkumpul, memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Hati yang bersukacita untuk memuji Allah. Lalu dikatakan juga pada nats itu tadi, di cakrawalanya yang kuat. Ini menunjuk pada surga kelak bahwa segenap kehidupan memuji Tuhan, puji-pujian dikumandangkan. Lalu pertanyaannya, mengapa kita memuji Tuhan? Ayat 2 pada nats itu juga jelas dikatakan, karena segala keperkasaannya, kebesarannya yang sangat hebat. Adik-adik remaja, terasa enggak kamu bahwa apa adanya kamu sekarang ini adalah karena kebesaran Tuhan, adalah karena keperkasaan Tuhan dinyatakan kepadamu juga melalui orang tuamu. Nah, atau apakah kamu sedang kesal, bete, atau mungkin lagi berantem sama papa, tidak omongan sama mami, lalu lagi enggak mood boro-boro memuji Tuhan. Apakah kamu sedang merasakan hal yang seperti itu, lalu menyatakan, bagaimana mungkin memuji Tuhan dengan hati yang galau, dengan hati yang gelisah? Adik-adik remaja, nats ini tidak menyatakan apa yang sedang kamu rasakan, atau apa yang sedang kamu pikirkan, atau apa yang sedang kamu pergumulkan. Tidak ya. Tapi nats ini menyatakan keberadaan Allah, eksistensi Allah, bahwa Dia sendirilah yang maha kuasa, yang mengatasi segala kuasa baik yang ada di atas, di bumi, dan di bawah bumi pun. Tidak ada yang menandinginya. Dan Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh-sungguh ajaib. Bahkan dalam kitab Ibrani 12 ayat 29 dikatakan, Dia adalah api yang menghanguskan. Nah, jadi dengan nats ini, bahwa bukan karena persoalan yang sedang atau yang akan terjadi kita hadapi membuat Allah tidak berkuasa. Hanya saja kitanya ini yang sering larut dalam persoalan-persoalan hidup, bahkan membesar-besarkannya, sehingga sepertinya Allah itu tidak berkuasa pada diri kita. Oleh karena itu, mari
Dengan nats ini kita harus merasakan bagaimana Tuhan ada untuk menolongmu, merasakan kebesarannya, keperkasaannya, dan orang yang seperti itulah yang dimampukan untuk dapat berkantate. Berkantate, kantate, yaitu nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan bukan karena nyanyian itu baru diciptakan atau baru di-aransemen, baru digubah, tetapi pengalaman baru bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan ada bersamamu untuk melewati perkara atau melewati persoalan yang sedang kamu hadapi. Nah, pengalaman itulah untuk menjadi nyanyian baru. Itulah yang dinyatakan untuk berkantate. Nah, sekarang bagaimana kita untuk memuji Tuhan? Ya, nats ini sendiri menyatakan pujilah Tuhan dengan rebana, dengan tari-tarian, dengan permainan kecapi dan seruling, yaitu dengan seluruh anggota tubuhmu, totalitas kehidupan kita ini. Ya, dikatakan dengan rebana. Itu berarti jari jemari yang memainkan rebana, ya bukan? Lalu dengan tari-tarian, itu berarti dengan gerak-gerik anggota tubuh kita ini. Lalu dikatakan juga meniup seruling atau dengan saksofon seperti teman kita itu tadi ya, yang dalam tim musik di sini. Ya, berarti dengan setiap tarikan napas atau helaan napas untuk meniup alat musik itu. Jadi alat musik itu juga untuk menunjukkan bahwa dengan segenap tubuh kita ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk memuji Tuhan, bahkan dengan tidak putus-putusnya. Makanya disebut dengan nats itu tadi, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Ya, dari ting ke tang, ting tang, ting tang. Itu berarti tidak putus-putusnya untuk selalu memuji-muji Tuhan. Atau dalam bahasa Batak, nanti tanya mamanya ya, coba. Dalam arti Marsia lusa-lusan. Nah, jadi artinya memang tidak putus-putusnya untuk memuji, memuliakan Tuhan terus-menerus, sehingga dalam kondisi apapun. Bahkan tidak heran kalau bisa adik-adik perhatikan, misalnya sekalipun ada jenazah yang terbujur kaku di depan kita, sekalipun juga dengan derayan air mata, tapi masih sanggup toh untuk bernyanyi. Nah, itu berarti dalam setiap kondisi kita untuk bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, saya juga pernah mendengar bahwa katanya begini, kata-kata dapat menyentuh pikiran, musik dapat menyentuh hati, bernyanyi dapat menyentuh pikiran sekaligus menyentuh hati. Nah, hanya dengan berkata-kata itu dapat menyentuh pikiran, apalagi lah dengan bernyanyi diiringi oleh musik lagi, tentu sangat bersukacita. Sehingga kalau tadi Inang Pendeta menyatakan, nyanyian mana yang sering kamu nyanyikan atau yang suka kamu nyanyikan? Nyanyian rohana kah atau nyanyian rohani? Sekalipun nyanyian rohana itu bisa membuat kita senang ya, bahkan rasanya plong dari pikiran. Apalagi kalau nyanyian rohani, karena nyanyian rohani itu adalah firman Tuhan yang dinyanyikan berirama. Nah,
Berarti banyak dong untungnya, banyak gunanya bagi kita. Dan ingat enggak, ketika kota Yeriko diruntuhkan pada kepemimpinan Yosua, bukan dengan alat perang kan? Ya, dengan musik, tiupan trompet 7 kali keliling dengan sorak-sorai. Bisa runtuh kan tembok Jericho itu? Nah, atau pernah ingat enggak cerita bagaimana Saulus, Raja Saulus, ketika dihinggapi roh jahat, lalu ketika mendengar kecapi Daud, seketika itu juga roh jahat itu undur dari dia dan membuat hatinya tenang. Ingat juga enggak cerita tentang Paulus dan Silas ketika di penjara di Filipi, yang dirantai sangat ketat, bahkan katakanlah sampai dipasung, tetapi mereka bernyanyi-nyanyi dan berdoa sehingga malam itu Tuhan bekerja untuk melepaskan mereka. Nah, banyak sekali untungnya jikalau kita bernyanyi-nyanyi, apalagi dengan nyanyian itu memuji dan memuliakan Tuhan. Dan untuk bernyanyi itu kita dapat mengajak orang lain untuk sama-sama dengan kita, bareng dengan kita memuji, memuliakan Tuhan. Bareng dengan kita untuk bersukacita. Maka kita juga bersyukur kepada Tuhan, terlebih buat teman-teman remaja seperti tim musik itu tadi, begitu bagus. Dan mereka bertalenta, mereka berkarya. Saya yakin adik-adik remaja yang ada di rumah juga punya talenta. Atau bahkan dengan kesaksian pujian yang dilakukan oleh teman-teman kita itu tadi. Kamu fokus ke nyanyiannya atau ke orangnya? Cantik-cantik pula tadi ya, nuansa putih mereka. Ya, tahu nggak adik, di antara mereka ada yang ulang tahun tuh tadi. Yeay, nah saya juga yakin kamu juga punya talenta. Kalaupun tidak bernyanyi, bermusik, atau kalau tidak bermusik, bernyanyi. Dan yang mau dikatakan dengan nats ini, bernyanyi itu bukan soal harmonisnya, solmisasinya, dan bukan pula karena merdunya atau beningnya suaramu, tetapi bagaimana keterhubunganmu kepada Tuhan. Tapi pastilah ada nilai plusnya kalau kita juga bernyanyi dengan harmonisnya suara, dengan suara yang merdu, dan itu bisa dilatih dari sejak dini, sehingga kita bernyanyi bukan dari mulut lagi, tetapi dari perut katanya. Begitu ya, Amang Tony? Ya. Nah, jadi kamu juga bisa. Kalau tadi teman-temanmu menyanyikan kesaksian pujian di sini, minggu depan giliranmu ya. Ditunggu ya, supaya mengisi ibadah kita untuk minggu depan. Nah, adik-adik remaja, dengan nats ini juga dikatakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Itu berarti bukan hanya kita manusia yang memuji Tuhan, tetapi tumbuhan, binatang pun turut memuji Tuhan. Ya, di pagi hari kita bisa mendengar kicauan burung atau kokok ayam menyambut fajar. Bunga-bunga indah berbunga dengan mekar dan warna-warni, harum dan cantik. Desiran angin yang berhembus, derunya ombak laut dan danau,
nyiur melambai di tepi laut, dan sebagainya. Semuanya ciptaan Tuhan memuji Tuhan. Semua yang bernapas memuji Tuhan. Nah, kalau mereka dapat memuji Tuhan, apalagi kita toh? Kita manusia yang diciptakan oleh Allah lebih tinggi dari ciptaan lainnya. Maka adalah wajar dan wajib untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam hidup keseharian kita. Kalau dari cerita-cerita Alkitab seperti yang saya katakan tadi, bagaimana Jeriko bisa diruntuhkan, bagaimana Silas dan Paulus bisa terlepas dari pasung itu, atau Raja Saul yang terlepas dari roh jahat itu, banyak keuntungan. Kamu juga, kita juga semuanya banyak memperoleh keuntungan ketika kita bernyanyi-nyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, sering-seringlah bernyanyi. Bernyanyilah dalam hidup ini, dan nyanyianmu itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nyanyianmu itu untuk mengajak orang lain juga turut bersyukur dan memuji Tuhan. Masalahnya, gimana mungkin kita dapat bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah merasakan kasih Tuhan? Oleh karena itu, perbaiki dulu hati kita. Kalau tadi Inang Pendeta katakan, mungkin kamu lagi berantem sama papa, mungkin kamu tidak omongan dengan mama, mungkin kamu lagi enggak mood, mungkin kamu lagi kesal, mungkin kamu lagi ditolak cinta. Ya, perbaiki hubunganmu kepada Tuhan dengan bernyanyi, sama halnya dengan berdoa. Jadi bernyanyi, nyanyilah, memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan akan selalu menambahkan berkatnya, tepat waktunya, tepat gunanya. Dan sekali lagi ingat, sedangkan tumbuhan dan binatang dapat memuji Tuhan, apalagi kita loh. Oleh karena itu, tiada hari tanpa memuji Tuhan lewat nyanyian yang akan kita nyanyikan sebagai nyanyian baru berkantate. Dan Tuhan saja yang kita muliakan hingga hati kita semakin sukacita dan ditambah-tambahkan berkatnya. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, Tuhan. Betapa baiknya Engkau memelihara hidup kami, dan Engkau suka kalau dalam seluruh yang Kau anugerahkan dalam hidup kami ini, kami meresponnya dengan pujian syukur kepadamu lewat nyanyian kami, dan menjadi nyanyian baru. Biarlah kami semakin merasakan bagaimana Engkau ada bersama kami dan memenangkan kami dalam setiap persoalan yang kami hadapi, sehingga dalam situasi apapun kami senantiasa memuji, memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, tambah-tambahkan berkat-Mu bagi adik-adik kami remaja dalam segala yang mereka harapkan. Biarlah Tuhan yang mewujudkannya, membuat mereka merasakan Engkau yang mencukupkan, yang menyediakan segala yang mereka perlukan, sehingga mereka juga semakin dekat kepadamu dan mengandalkan Engkau. Terlebih pada masa mudanya ini, biarlah adik-adik remaja kami ini Tuhan menjadi anak-anak terang-Mu, bertumbuh, berkembang dalam iman kepercayaannya, dan di dalam pendidikannya masing-masing. Tuhan tambah-tambahkan sukacita,
dan semangat belajar yang tinggi. Terlebih mungkin ada di antara mereka yang sedang ujian UTBK untuk memasuki perguruan tinggi atau mempersiapkan untuk ujian kedinasan. Ya Tuhan, kasihani anak-anak-Mu. Biarlah doa dan harapan mereka, cita-cita mereka terwujud oleh karena kasih-Mu. Berkati segala fasilitas yang mereka butuhkan, dan orang tua mereka juga tambahkan hikmat dan kebijaksanaan, agar berkat yang Kau berikan kepada orang tuanya tersalur bagi anak-anak-Mu. Berkati pelayanan yang sudah terlaksana ini Tuhan, supaya anak-anak-Mu juga selalu rindu untuk bersekutu, beribadah kepadamu. Ampunkanlah dosa pelanggaran kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Inang Pendeta Sony Borus Sinaga yang telah memberikan khotbah pada hari ini, yang mengingatkan kita untuk jangan lupa ketika kita senang kita memuji Tuhan, dan saat ketika kita sedih kita juga harus memuji Tuhan. Untuk itu yuk kita sama-sama memuji Tuhan sepanjang hidup kita, dan dengan kondisi apapun kita harus memuji nama Tuhan. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 574 ayat 1 dan 3. Puji Mahadebata. Kita bangkit berdiri, sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk bulan Mei. Untuk itu ayo teman-teman
kebaktian bulanan kita pada bulan Mei. Yuk, polnya udah bisa dimulai ya, teman-teman. Silakan dipilih. Ayo teman-teman, kita polling buat tema kebaktian bulanan Mei kita. Yuk di polling yuk. Ayo teman-teman, kita pilih yuk tema kebaktian bulanan kita. Baru 56 orang. Yang join ada 84, Iya. sisanya kemana? Ayo teman-teman, Tinggal kita diklik pilih doang dong. loh.